Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ar-Rahim, kita berjumpa lagi sore hari ini. Kita memiliki tamu yang dua orang tamu, yang satu ganteng, yang satu cantik. Selamat sore, Mas Michael Andrew. Selamat sore, Mas Inu. Selamat. Oh, baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini yang satunya tadi saya kira masih mahasiswi. Mau daftar. Mau daftar. Iya. Oh, mahasiswi baru Mau mau masuk lagi. Ini kita biasanya saya memanggilnya dengan Mbak Alma. Selamat sore Mbak Alma. Selamat sore Mas Indo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Bagaimana? Baik, kelihatan seger banget. Habis mandi ya, Mbak? Seger. Habis mandi. Pagi. Kalau- Lewat 1 hari. Kalau Michael pasti tadi pagi, Mbak. Tadi pagi pulang kerja. Oke, kita ini kan bulan November ya. November. Ini bentar lagi kita akan merayakan atau bulan ini biasanya dianggap sebagai bulan toleransi. Kita akan memperingati Hari Toleransi Internasional. Nah, yang perlu saya sampaikan pada para pemirsa, dua tamu kita ini adalah dua pentolan di rumah Bineka. Bineka loh ya, bukan boneka. Kadang-kadang banyak orang salah ngomong. Baik. Kepleset, Tapi kepleset. ini nggak ada kaitannya dengan kebinekaan loh ya. Oke, Mike. Ya, Michael ini kan salah satu penggagas dari Rumah Bineka, ya, Betul. Rumah Bineka. Ini Rumah Bineka sebetulnya apa sih, Mike? pada awalnya ya memang Rumah Bineka itu kelompok orang yang tak ngopi. Hmm, Jadi mana-mana saya selalu mengatakan juga dulu orang-orang ini ngopi salah satu kafe yang ada di Surabaya, mm-mm. kemudian kok sekedar ngopi ya. Nah, itu terjadi 5-6 tahun yang lalu. Kemudian kalau ngopi-ngopi terus apa? Kita mau menggagas sesuatu. Nah, menggagas sesuatu itu akhirnya muncullah Rumah Bineka ini. Salah satu kesalahanmu itu ngopi nggak ngajak aku, Mike. Ya itu, maaf. Mohon maaf itu, Mas Dino. Ya, dari ngopi itu memang berangkat ya waktu itu 6 tahun yang lalu kan bagaimana isu-isu toleransi mulai digaungkan kembali Oke. karena adanya masalah sosial yang waktu itu yang terjadi salah satunya Itu tahun berapa sih? berarti 2021 kurangi ya 2017-an ya. 2017 ya. 2016, 2017. Itu isu toleransi apa yang paling mengemuka di waktu itu ya? Waktu itu pemilu DKI Jakarta. Oh gitu ya. Jadi, Pilgub ya. Pilgub Pilgub itu. DKI itu ya. Iya, yang apa namanya jangan sampai itu bisa merambat atau masuk ke Surabaya lah waktu itu. Oke. Tapi syukurnya teman-teman lain Sidoarjo, Gresik itu juga ikut hadir sehingga tidak hanya Surabaya. Oh Gitu, gitu ya. Mas. Jadi cakupannya ini Indonesia atau apa kan? Masih Surabaya Jawa Timur lah. Tapi kita berharap juga semoga nanti teman-teman yang lain itu kita punya gerakan yang sama untuk memperbanyak toleransi. Ini Mbak Alma waktu itu memang ikut ngopi-ngopi sama Michael. Kebetulan masih plasma ya. Masih plasma. Masih bentuk plasma. Kopinya masih belum. Tapi Mbak Alma waktu itu gabung sejak awal ya? Belum, masih barusan gabung di 2020 ya. Ya, Masih Oh, gitu ya. baru bergabung 2020 bersama-sama dengan Itu punya kepentingan apa gabung ke Rumah Bineka? Apa mau nyalon jadi caleg atau Nyalon apa? eksekutif gitu ya. Nggak berani saya Mas ke situ. Enggak, Kepentingan. ya apa sih seorang Alma ngelihat Rumah Bineka yang digagas oleh Michael dan kawan-kawan dan Ya. kemudian bergabung. Ya. Saya tahu sampai sekarang masih sangat aktif di situ. Itu ininya aja apa? Ini ya. bajunya ini Ini kaosnya. Ini Kaosnya ada aja. yang curang tadi saya omong ya. Ini Iya. janjian mungkin lupa pakai ini. Saya mau pakai tapi karena Ya, ya itu tadi. jadinya tadi waktu masuk sini udah dikira mahasiswa daftar. Oke, gimana, Mbak? Jadi di Rumah Bineka ini saya melihat pandangannya sama dengan
harapan besar untuk toleransi. Mhm. Ada kerinduan saya secara pribadi yang Mhm. membangkitkan semangat untuk kita jalan. Kita melihat apapun yang toleransi kebinekaan. Iya. Di Surabaya ya pastinya Iya, di kita Surabaya. masih Surabaya, tapi harapan kita juga Oke. gitu. Mbak Alma ini bayi etnik apa? Chinese? Campur. Campur ya? Iya. Campuran antara apa dengan Ada apa? Kalimantan, Ada Dayaknya. ada Dayak, ada Jombang. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya saya juga bingung saya Bingung juga. ya. Cuman lahirnya Surabaya. Lahirnya Hidup Surabaya. dari kecil sampai besar di Surabaya. Saya kemarin itu barusan diminta ngisi di acara pemilihan Koko Cici Jawa Timur. Iya. Gitu. Nah, ya nggak ada apa-apa. Ya, saya nggak pengen berbagi apa-apa sih, cuma saya nggak, intinya saya kemarin mengumpulkan banyak, mendengarkan banyak hal. Bagaimana mereka memiliki pengalaman pahit sebagai orang yang dianggap berbeda, diperlakukan tidak hanya berbeda, tapi karena perbedaan itu kemudian mereka pernah memiliki pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dan kemudian sampai mereka mengoreksi apa yang salah sih dengan aku menjadi bagian dari bangsa ini. Mbak Alma pernah nggak memiliki pengalaman itu? Pengalaman kalau pribadi ya sering sih ya. Gitu Waktu ya. kecil kalau mahasiswa sharing juga pernah. Mm-mm, Gitu. mm-mm, Lebih sering sih pengalaman bertanya. mm-mm. Mungkin pertanyaannya lebih ke orang-orang kepo ya. Iya. Pengen tahu. Tapi ada juga sih yang itu salah gitu, tapi mau menunjukkan gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin ada di kegiatan yang kita kan memang saya nggak bilang sepenuhnya ada kita temukan, tapi beberapa dewasa ini ada yang Mm-mm. kalau dulu waktu masih SMP ya, zaman dulu kan masih kolot ya mas, Iya. SMP SMA gitu, kadang intimidasinya juga terlihat mas. Gimana? Ada yang pakai bisa ini ya, Iya. diceritakan Iya, langsung. iya dong, iya dong. Mungkin ada teman saya yang lihat, saya mau bilang saya sayang sama kamu. Ah. Nah, Ini jadi menurut saya begini loh, bangsa ini terlalu lama berbohong pada dirinya sendiri. Iya. Tidak berani mengungkapkan bahwa kita itu sebagai bangsa juga memiliki kesalahan-kesalahan. Dan itu perlu diungkapkan secara jujur menurut saya. Dan ya ini kan obrolan saja. Ya, yang paling terdekat aja kena ke hati saya itu adalah pertanyaan kita yang oleh orang gitu. Bahwa dinyatakan ini dari sila pertama aja udah 1 ya. Kamu kan 3. Itu pernah langsung ditanyakan. Iya. Terkadang mungkin cara kita memahami dan cara kita itu bentuk barusan. Oke. Jadi, kalau yang di waktu SMP dan sebagainya itu pengalaman yang paling menyakitkan. Iya ini. Apa Mbak Alma? Ada di tasnya tuh mas. Tasnya dan itu ditempel. Dan itu ditunjukin sama. Begitu ya. Ditunjukin. Salah nih, keren nih. Ya, kita sini juga nggak bisa dong. Ajarannya juga terlalu ini ya. Harus mengasihi, waduh kasih gitu. Ketemu lagi. Pada dalam hati juga, tapi ya sudah berhasil dilewatin gitu. Tapi itu memang ada pembiaran mungkin ya. Karena itu juga dilihat dan teman. Ada pembiaran. Oke, itu rasanya nggak mengganggu sekali, nggak mengganggu sama sekali nuraninya ya. Tidak ada yang terganggu. Baik nuraninya sebagai orang yang beragama maupun sebagai bagian dari bangsa ini. Iya. Dan itu main besar loh mas. Gila ya. Di tas ya. Iya. Kita itu memiliki loh pengalaman-pengalaman pahit kayak gini itu. Kalau Michael ini kan kelihatan sekali ini. Kamu kan nggak bisa ngaku misalkan kalau saya sih orang apa gitu. Kamu udah nggak bisa ngaku, nggak bisa berbohong kamu ini, Mac. Mau nggak mau udah ketahuan kamu, Mac. Udah matamu sipit. Kulitnya kuning putih. Iya. Makanya campur. Kalau Michael ada nggak sih pengalaman kayak gitu, Mac? Pengalaman mungkin secara langsung ya, karena antara kalau saya memory recalling istilahnya itu mungkin saya itu gampang memaafkan sebetulnya. Tetapi kalau dilihat kembali kadang-kadang itu ya misalnya, tapi tidak terlalu yang sampai yang bagaimana ya, tetapi misalnya
wih, wah Cino ini. Nah, itu selalu selalu ada Iya. kadang-kadang muncul. Kemudian panggilan ya, saya sebetulnya bersyukur lahir di keluarga yang meskipun Tionghoa tapi Jawani gitu. Jadi saya itu papa saya, opa saya itu salah satu juga buyut saya ceritanya itu juga pemain ini wayang orang. Jadi Oh, bahasa Jawa halus, bahasa Madura atau apa itu sudah hal yang biasa. Malah nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. kamu nggak bisa sama sekali? Nah, kalau sekarang karena belajar, tapi kalau dari keluarga tidak. Karena apa ya? Karena itu tadi sudah Jawanya, tetapi kadang-kadang masih ada misalnya eling do ya, ini Cino. Nah, dalam arti Itu gitu itu ya. masih ada. Dan kadang-kadang juga dalam arti tertentu, wes jangan apa terlalu frontal ini Cino. Nah, itu masih ada yang Jadi nasihat-nasihat di keluarga itu masih ada masih, kayak gitu itu walaupun ya. kami itu sudah berbaur bahasa Iya, iya. Jawanya itu apa namanya sudah Jawa halus itu karena saya pernah waktu dimintai apa, ayo bikin tugas waktu itu kan di sekolah kan suruh doa bapak kami, Iya. tapi pakai bahasa Jawa. Heeh, Nah, saya tanya ke opa saya heeh. almarhum, opa ini bahasanya apa 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 itu sampai guru bahasa Jawa ini kata-kata sudah lama nggak muncul kok muncul. Oh, itu Nah, karena opa kamu ya iya, masih menguasainya ya. menguasai dan Mm-mm. itu bagi saya wah ini menarik. Tetapi ya kembali lagi kadang-kadang ilingo loh ya. Ingat ini oh, nah itu kadang-kadang dalam alam bawah sadar itu Iya. dan kadang-kadang ya saya mengamati seiring berjalannya waktu itu terasa Mas Ian Mas. Misalnya kalau misalnya Mas Inung manggil Mas itu oke. Mm-mm. Tapi waktu saya umur sudah hampir gini dan wajah saya yang tanda petik boros ini, itu tidak dipanggil Pak atau tidak dipanggil, tapi panggilannya Om. Nah Heeh, ini khas ini bagi saya heeh. untuk orang-orang yang katakanlah mukanya mukanya seperti saya, Iya. kulitnya seperti Heeh. saya, matanya seperti saya, itu kenapa kok mesti dipanggil Om? Enggak Nah, juga kali, Mac. Aku juga dipanggil Om loh. Ini. Saya kira kalau panggilan Om, saya kira ya ya, saat ini udah mulai nggak mengincar pada identitas etnik etnik iya, tertentu ya. ya. Di keluargaku aja, di keluargaku, terutama yang keluarga dari istri, itu memanggil Pak Le itu hampir semuanya Om, hampir semuanya Om. Ya, Eh, karena keluargaku itu santri banget. siap. Yang keluarga dari ini, dari aku ya. Ya, Keluarga siap. dari aku itu santri banget. Jadi keponakan-keponakanku itu panggil abah Ya, ke ayahnya atau umi ke ya. ibunya, ibu gitu. Tapi di anakku udah panggil papa mama. Nah, itu menarik itu. Iya. Udah panggil papa mama. Ya, Ada perubahan. Kemudian ya keponakan-keponakan ada yang panggil om, ada yang panggil papa inung, ya, kayak ya. gitu. Eh, ada sih pergeseran-pergeseran kayak Ya, gitu ya. Tapi tentu saja bahwa sesekali masih diingatkan kayak gitu itu menunjukkan ada sesuatu nih iya, dalam betul. bangsa ini terkait dengan masalah isu etnis dan apakah karena kesadaran-kesadaran kayak gitu yang membuat kamu dan kawan-kawan kemudian mendirikan rumah Bhinneka ini? Ya, kalau bicara Rumah Bhinneka kita tidak bisa lepas dari tokoh utama kita, Bapak Irianto. Oh, wis. Halo Pak Halo Pak Ir, Ir. halo Pak Ir. Hai Pak. Mereka berdua datang ke sini karena saya pesan ke jenengan. Pak Ir. Bagaimanapun juga saya Oke. bersyukur waktu itu usia saya masih masih usinyo banget lah istilahnya Ah. lulus kuliah usia ya 20-an 21 Iya, dan waktu itu saya menyadari apa namanya Mas Inung belajar filsafat ini kan saya lulusan iya, filsafat dan iya, apa namanya mau kerja apa atau apa iya, terus Pak Ir ngomong ikut aku dulu ikut kegiatan iya. lintas-lintas dulu belajar belajar dari situ akhirnya saya kemudian Pak Ir juga kemudian almarhum Pak Beni juga beberapa teman termasuk teman-teman IRP Jakarta seperti Mas Pak Ahmadul Qolis dan juga ini kita mau bikin apa itulah ayo kita bikin rumah bina
Ini saya kira dua tamu kita yang ada di sini ini menyalahi atau mengoreksi stereotyping umum loh ya, tentang orang Cina ya. Orang Cina itu kan sukanya dagang, Iya. ya kan, berniaga. Ini sudah cari masalah. Ini kuliahnya di filsafat, Michael. Iya. Sekarang jadi guru ya, Mike. Guru, iya. Sekarang. Mbak Alma dosen kan? Dosen, Do- dokter hewan. Dokter hewan, dokter Iya. Ini. veterinary. Jadi ya ini kelihatan ini dua orang Chinese yang ada di depanku ini nggak kaya-kaya amat lah. Kok tahu, Mas? Oke. Jadi sekarang kalau yang untuk Mbak Alma dan kawan-kawan ciwi-ciwi yang ada di yang ada di rumah Bhinneka, apa sih yang sekarang dilakukan untuk menjahit persatuan kita, untuk Ya. menghilangkan intoleransi dan sebagainya? Ya. Apa sih yang dilakukan, Mbak? Banyak kegiatan sih, Mas. Juga ya. Mm-mm. Kemudian juga acara-acara kegiatan. Sekarang dengan Ar-Rahim. Sekarang dengan Ar-Rahim. Baik offline, online. Offline, online, diskusi, Mas, terutama. Karena Iya. buat kami segala sesuatu kita dipersatukan, dipertemukan, segala Iya. yang orang ketemu, orang yang Weh, gitu. gitu. Tapi kayak gini ya, saya mengkritik kepada kita semuanya karena sebetulnya saya juga menjadi bagian dari kalian. Bagian yang nggak punya duit tadi, Mas. Masuk bagian apa yang jadi 3 orang. Kita apes koncoan sama orang Cina aja yang miskin. kita punya senior namanya Pak Ir juga udah nggak aktif itu. Pemasukannya udah berkurang. Kayak gini maksud saya. Banyak kritikannya termasuk kita ya. Kalau kita membuat kegiatan itu rasanya echo chamber ya. Ya. Rasanya kita ketemu itu Ya, aja gitu. Itu aja yang sebetulnya udah selesai. Ya. Di antara kita ini udah selesai. Iya, Kawan-kawan betul. kita yang kita sapa, yang biasanya kita ajak, Ya. udah itu aja. Iya. Sementara rasanya itu masalah itu kalau kita ngomong intoleransi loh ya, diskriminasi, sentimen kebencian berdasarkan Betul. ras, etnis, Betul. agama. Itu kan ada di kelompok sana tuh. Rasanya itu ada di sono loh. Ya. Tapi itu nggak pernah kita jangkau itu. Nah, Itu kejangkau nggak sih sama rumah boneka? Nah, Boneka, sorry, ampun. Rumah Bhinneka, coba langsung aja. Rumah Bhinneka. Jangan-jangan rumah Bhinneka juga main aman aja sebetulnya. justru itu yang Seaman tadi itu ngopi-ngopi awalnya. justru itu apa ini Mas Ino yang sedang kita garap ya. Maksudnya bersama dengan teman-teman itu kita memang tidak bisa lepas dari stereotype. Kemudian juga kadang-kadang prejudice ya, maksudnya prasangka. Tetapi bersyukur bahwa ada teman-teman muda misalnya, dan ini juga menjadi harapan kami bersama bahwa dulu mungkin Mas Inu ngomong ketemunya itu. Tapi sekarang kita mulai melihat ada teman-teman muda Oke. yang mulai kami usahakan itu dan tidak menutup kemungkinan mereka ini hadir secara dialog. Nah, dialog tadi katanya Mbak Alma ini kita bertemu itu menjadi sesuatu yang menarik karena memang pertemuan dialog itu menjadi jalan untuk kita menjawab prejudice atau prasangka itu. Nah, itu saya bersyukur teman-teman dari beberapa teman dari Widya Mandala misalnya Winsa juga itu juga hadir saling mengisi misalnya bedah buku misalnya diskusi atau apa ini menarik bahwa kadang-kadang kita juga melihat generasi Z atau generasi mereka ini generasi K-pop, mereka ini generasi main gadget, main game. Tapi begitu ada isu kebangsaan, nasionalisme atau rasisme atau mereka ternyata juga punya keprihatinan juga, punya pemikiran juga ke situ. Itu yang
saya harap itu nanti bisa menembus lebih lagi kepada kelompok-kelompok yang mungkin selama ini bisa saja kelompok yang katakanlah mungkin dikatakan intoleran atau apa. Saya yakin percaya 1, 2, atau 3 ada yang mengalami keraguan, masih mencari-cari. Nah, itu harapannya kita bisa ajak untuk sama bergandengan bareng untuk menggarap itu tadi toleransi gitu. Oke, Gitu. jadi sekarang mulai ini ya, Iya. mulai ke kawan-kawan muda. Mulai kaum Iya. muda. Ya walaupun Mm. sulit ya, kita Iya. kadang nggak menutup kemungkinan Mas. Anak muda ini memang kadang kurang tertarik Oke. hal seperti ini. Iya. Padahal mereka mungkin ada sebagian orang yang konteksnya baru sadar itu Mm, penting, gitu. mm. Iya. Karena memang untuk menarik anak-anak itu lebih mudah dengan games Iya. atau apa. Jadi kita memang menyadari bahwa kita harus regenerasi karena kita juga merasa orangnya itu saja. Bagaimana kita mengajarkan ini Kita semakin menua. semakin menua, gitu. Semakin nggak punya itu tadi. Jadi memang kayak jadi kita. Tapi kalau di antara 3 orang ini mestinya kan yang paling muda kan Michael ya. Iya, Iya, mestinya. Iya. Tapi kelihatannya paling muda itu Mbak Alma loh. Iya. nomor rekening Mas. Jadi itu Mas, jadi kita harap kami setiap kegiatan kita sharing sama mereka. Ya. Bukan kita memberikan kegiatan tapi kita sharing sama mereka. Mm-mm. Gimana menurut kamu? Enaknya kegiatan seperti apa? Dan memang seperti acara bedah buku dan sharing diskusi ini munculnya dari mereka. Oke. Nanti mereka juga mulai akan kita arahkan ke asiknya entrepreneur, Iya. asiknya teknologi. Iya. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah kamu harus toleransi ya, kamu harus bineka bukan Iya. seperti itu. Tapi terkadang saya juga pernah sharing dengan mahasiswa, kenapa kamu yang etnisnya minoritas, agamanya minoritas, tetapi teman-temanmu saya lihat banyak yang mayoritas. Mm-mm. Nah ini dia jawab gini deh, karena saya ada di suatu komunitas sama dia. Komunitas apa? Basket. Iya. Jadi kadang-kadang hal seperti ini justru bukan teori tapi praktik. Benar. Betul. Itu loh yang menurut saya kita ini seringkali lu keles ya. Nggak mau Memang ngalah. kita kok. Nggak, kadang-kadang kawan-kawan yang aktif di isu toleransi itu ya, itu ada bias intelektual menurut saya. Iya. Sehingga acaranya itu Harus itu aja diskusi, bedah buku, Iya. membicarakan pemikiran tokoh. Iya. Padahal itu hanya bisa akan diikuti berapa orang sih yang kayak gitu. Aku saja ya, kalau diajak begituan terus capek, bosen tidur gitu. Bosen tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh mahasiswanya Mbak Alma tadi itu kan lebih konkret ya. Mungkin itu cara yang bisa menjangkau banyak orang. Aku itu sebetulnya pengen loh dengan kawan-kawan itu bermusik Iya. dan sebagainya. Iya. Bahasa-bahasa kayak gitu. Betul. Nggak melulu harus kita akan membicarakan tentang toleransi. Iya. Nggak terlalu harus kayak Nggak gitu terlalu. gitu kan. Kadang-kadang kalau di kampus saya Mas, kan saya juga ngajar di Cipta. Mm-mm. Itu kadang-kadang kalau di keluarga negara kan memang ada proyek itu Ya. buat anak-anak. Kamu harus ada That's the point. harus ada Kristen, harus Ya. ada agama lain, Mm-mm, mm. harus ada semua ras campur. Saya Iya. selalu melarang mereka Mm-mm. jadi satu, ini nanti ini sendiri gitu. Tapi bisa nggak di sana kemudian harus ada yang miskin kayak gitu nggak? Bisa, saya daftar diterima. dan ternyata dan ternyata Mas, Rasanya itu hanya bisa dimasuki oleh kelas sosial tertentu. cuman kita aja yang bisa. Dan ternyata Mas Inung, Nah. anehnya udah lama sih, tahun berapa ya, sekitar 2018 atau 19 mereka menang loh Mas Inung dan masuk di Metro waktu itu. Wow. Saya bikin saya cuman gini aja, kalian udah lupakan semua yang ada bedanya itu, saya cuman mau kalian cari apa kira-kira yang bisa dibuat entrepreneur, bisa bantu orang. Akhirnya kita ada acara jalan-jalan ke Wonosalam ya, lihat kemiri tuh Mas, kemiri jatuh, mereka cuman susur sungai, cuma susur kebun maksudnya. Akhirnya mereka lihat, tanya sama ibu bawa kemiri gitu, Bu kemirinya gini-gini. Akhirnya singkat cerita, dia bilang kemirinya itu murah, dibeli murah sama pala tengkulak ya, namanya Ya, itu. biasanya Dibeli kayak murah gitu, ya. sekali. Saya kaget sampai harganya dikasih tahu, saya sampai kaget. Akhirnya Bu, saya tanya sama kamu mau apa sama ibu tadi. Kita mau beli, kita bikin kemiri ini jadi barang mewah. Ya, akhirnya jadi bath bomb. Masuk ke hotel,
Dan mereka bisa memasukkan dari kemiri itu satu bundaran bola gini, mereka jual 100.000 masuk ke hotel. Dan itu bisa membeli langsung ke pencari kemiri tadi. Oke. Padahal itu anaknya beda semua loh, Mas. Oke. Saya sudah tidak memasukkan kamu harus toleransi ya, Iya. kamu harus biarkan. Tapi saya cuma cari kasus kalian harus pecahkan bersama. Nah ternyata mereka saya masuk TV. Itu saya senangnya sampai sekarang, padahal bukan saya, Mas. Aku tuh pengen loh sesekali anak itu kesini podcastan dengan saya. Saya coba hubungi nanti satu-satu. Iya. Boleh, Mas. Saya senang banget malah. Oke. Karena saya beberapa tahun yang lalu saya jadi juri di acara pemilihan pemuda pelopor Kemenpora ya, dan saya sangat kagum sekali tulisan saya sempat saya share dengan kawan-kawan, dan saya senang sekali dengan anak-anak muda seperti itu. Ketika orang-orang tua banyak ribut tentang politik, nyinyir dan lain-lainnya. Betul. Nah, rasanya ketemu dengan anak-anak muda kayak gitu, wah kita punya harapan nih masa depan. Iya betul. Dan selalu melibatkan banyak orang kayak gitu. Betul. Jadi sebetulnya jangan-jangan kita yang berjibaku dengan diskusi toleransi, mereka udah melakukannya. Iya. Tapi kan daripada kita nyari perbedaan, mending cari persamaan. Iya. Oke. Nah, ini. Saya banyak sekali ketemu dengan kawan-kawan muda dari kelompok minoritas, sebut saja baik etnik adalah Chinese, kawan-kawan Tionghoa, dan agamanya bukan agama mayoritas, dia gak beragama Islam, dia dari kelas sosial yang middle up kelas, dan dia ketika saya ajak isu tentang toleransi kayak gini, mereka juga banyak sekali loh yang ditanam diinjeksi mental rasisme itu di lingkungannya sendiri. Betul. Gitu. Bener kan? Betul itu. Jadi ini sebetulnya yang mayoritas juga memiliki pandangan rasis. Nah, mereka melakukan penjagaan atas dirinya itu juga dengan mental yang sama. Betul. Dan gitu. Itu terjadi. Iya kan? Bener kan, Mac? Betul. Jadi karena gini ya, mungkin saya mungkin kadang ya saya seperti gini pun bisa saja disalahpahami sesama Tionghoa juga. Padahal saya juga Michael Carmuk nih kayak gitu kan? Kan? Alman Carmuk kayak gitu. Enggak bisa jadi Cino gak jelas. Gitu. Itu bisa kadang-kadang mungkin saja muncul. Jadi memang kadang-kadang ya itu tadi misalnya ilingo, inget toh kita masih kasarannya. Nah, apa yang kadang kami lakukan itu terlalu preventif, sangat preventif, dan menghasilkan prejudice lain. Jadi prejudice atas prejudice atau prasangka atas prasangka yang kadang-kadang kita sendiri sampai ternyata tidak semuanya, katakanlah orang Jawa seperti begitu, tidak semuanya orang Madura seperti begitu, tidak semua orang katakanlah orang Dayak seperti begitu, tapi kita sendiri kadang-kadang orang Tionghoa apa itu hati-hati, kamu nanti begini. Nah ini yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang banyak yang ya katakanlah ya mungkin sampai ke arah agama mungkin ya. Coba itu mimbar agama Islam misalnya katakanlah karena mayoritas ini. Sementara kami yang tanda petik minoritas ganti saja gitu misalnya. Sampai segitunya ada. Sampai kadang di sekolah yang mungkin mayoritas katakanlah Tionghoa dan ada yang mungkin non Tionghoanya cuma berapa, itu walaupun kadang-kadang agamanya sama mungkin, tetapi karena by etnik beda. Nah itu kamu beda, kamu lian. Nah kadang-kadang pun di dalam ya saya ngomong gini ya, di dalam Tionghoa sendiri mungkin ya ada iki wong sugih, tengah sugih, iki biasa. Nah itu juga ada. Jadi saya ngomong kita semua korban dari prejudice atau prasangka kita masing-masing gitu loh. Makanya saya ini harus dipertemukan atau diselesaikan. Mungkin tidak dengan itu tadi kalau dengan seminar atau apa ya percuma, tapi harus ruang tapi harus diomongkan menurut saya. Terlalu lama kita itu memendam kesakitan ini, nggak berani ngomongin, dan kemudian kita nggak pernah betul-betul untuk melakukan pengobatan. Cure-nya itu nggak pernah kita sentuh, gitu.
Karena kita selalu denial. Enggak, misalkan gini ya. Kita ini nggak perlu ngomong mayoritas minoritas. Loh. Kalau menurut saya nih ya, kalau kita bicara tentang hak keluargaan, memang kita equal. Tapi fakta sosialnya, mayoritas minoritas itu ada dan itu selalu menghantui kita. Benar nggak sih? Betul. Iya loh. Itu harus berani diomongin menurut saya. Jadi memang kadang ya itu tadi. Kadang kita pun apa ya, mau melakukan kadang ada alam mau tanda petik balas dendam. Nah, balas dendam ini ada yang by etik beda. Kita bully. By etik beda. Jadi ada rasa balas dendam itu ada. Tapi tidak bisa ke yang mayoritas katakanlah. Tapi minoritas katakan satu agama, tapi minoritas dibully. Nah, itu. Kadang ada minoritas saling meminoritaskan minoritas. Iya, ya itu tadi. Ini ada Cina Soge, Cina biasa, Cina itu kadang-kadang ada urutan loh, Dek. Ini Mas, jadi yang Islam kan Kristen yang banyak kedua nih, kalau banyak nanti yang bawahnya Hindu, Buddha, Tionghoa gitu. Nanti yang kadang-kadang kita terlalu fokus dengan Islam yang terlalu mendiskriminasi Kristen. Kita tidak melihat Kristen bagaimana dengan Tionghoa, bagaimana dengan Hindu gitu. Sebenarnya kita saling mendiskriminasi. Itu tadi kita tidak sadar saling mendiskriminasi. Nah, itulah pentingnya kita ngomong-ngomong di sini tuh. Karena menurut saya seringkali hal kayak gini itu berkali-kali saya bilang ditutup-tutupin, padahal mental mayoritas itu nggak peduli kamu Cina, pas di sebuah sekolahan itu kamu yang jadi mayoritas, etnis lain yang nggak Cina minoritas itu yang akan dibully, itu yang akan disingkirkan, benar kan? Betul. Kristen ya memang secara nasional itu nomor 2. Tapi begitu di sekolahan itu dia mayoritas, yang non Kristen yang akan jadi korbannya. Betul. Dan ya saya sedikit buka tapi tidak ngomong nama kampus ya. Misalnya kayak yang mayoritas teman-teman kita yang Jawa, Tionghoa, tetapi teman-teman kita yang dari Indonesia Timur atau dari NTT atau apa yang minoritas, otomatis yang kadang-kadang yang Tionghoa atau yang Jawa ini merger, membuli yang nah sekalipun mereka agamanya sama. Aku sama. tahu kampus itu. Nggak tahu deh ini. Saya tahu gitu kan. Kalau kita ngomong nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Tapi coba mari kita lihat betapa ini ya, betapa mental untuk membuli karena merasa mayoritas, merasa ras unggul atau kelompok unggul itu ternyata ada di mana-mana. Nggak peduli etnisnya apa, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli apakah dia terdidik atau nggak terdidik. Jadi ini bukan urusan karena kamu nggak terdidik, tapi faktanya juga kayak gitu. Bisa merger itu loh Mas, maksud saya. Alam bawah sadarnya itu merger, membuli yang ini paling minor. Padahal kalau dihitung itu sama-sama minor gitu. Oke, ini waktu kita udah berada di ujung. Jadi kalau misalkan ada yang mau disampaikan pesannya bahwa kita akan membangun Indonesia ini sebagai rumah bersama. Karena rumah bersama, maka semestinya semua orang yang berada di dalamnya itu merasa aman, nyaman, equal, tidak ada orang yang merasa disingkirkan apalagi menjadi target kekerasan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini. Berat memang, berat. Tapi ngomong aja. Prakteknya juga nggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng ya? Sebenarnya kalau saya dari praktek yang tadi ke mahasiswa saya mau saya terapkan ke orang banyak. Sebenarnya kita cari aja persamaan kita gitu. Kita nggak usah ngomong perbedaan kira-kira. Karena kalau kita ngomongin substansi, kadang-kadang ada titik kebosanan dan kadang-kadang kita tidak mencapai sebenarnya. Tetapi ternyata saat kita praktek itu justru capek. Gitu. Itu dari pengalaman sendiri Mas. Itu mau dipakai lah sama orang, nggak cuma di. Jadi toleransi itu nggak sebatas kata. Tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa kita lakukan bersama. Keren. Alma siapa sih? Alma Erina. Ngomong-ngomong itu artinya apa sih, Alma Erina? Waduh, saya mau nanya papa itu saya nanya itu papa juga bingung gitu. Jawabnya apa? Cuman kata-kata tuh disambung gitu aja. Aku itu selalu, karena dulu ada penyanyi jadul banget ya.
orang Sidoarjo namanya Ervina. Oh, Penyanyi. Iya, tahu jadul banget ya. Pasti nggak ngerti. Lama sekali. Iya, iya, iya. Kalau Michael gimana, Mike? Kalau saya mungkin ya antara teori praktek ya, karena juga tapi begini, cara toleransi memang ya gampang susah kan. Tetapi ketika saya juga kadang-kadang sampaikan ke murid-murid saya, walaupun mereka masih SMA, saya selalu mendorong mereka untuk toleransi itu jangan dipahami kamu terlambat saya toleran ya, itu bukan toleransi yang seperti itu. Tapi toleransi yang bagaimana ketika kita misalnya kita beragama pun itu tahu penderitaan teman kita yang beragama lain misalnya. Seringkali saya tuh melihat, saya juga ini mengkritik diri saya sendiri, kita beragama tanda petik egois. Jadi ketika ada teman kita katakanlah yang mungkin melihat patung atau rupang itu sebagai sesuatu yang bernilai, kita ngomong Allah itu kan cuma patung, itu bagi saya itu sudah bias. Dan ketika ada yang merusak tempat ibadah, merusak rupang atau patung atau apa, ya kita harus toleran membela. Nah ini kehadiran ini loh yang harus hadir. Jadi bukan hanya soal maksudnya ini itu teman kita, lah gimana kita ketika seperti itu. Nah, gimana kita? Jadi kita jangan sampai tanda petik beragama atau mungkin yang katakanlah tanda petik egois. Nah, kita harus benar-benar masuk. Bagaimana kita masuk? Ya berteman, berkawan. Jadi kita tahu ini tradisinya teman-teman Hindu, tradisinya teman-teman Buddha, teman-teman dari situ diharapkan kita bisa termasuk dengan kebudayaan. Oh ternyata kebudayaannya seperti begini, kebudayaannya seperti begitu. Ya kita nggak bisa ngomong kenapa ya kok sana ya, berarti belum paham. Nah kalau belum paham berarti bagaimana bisa toleran? Jadi tidak ada toleransi bagi tindakan intoleran. Nah, kayak gitu kan. Kita nggak mungkin dong menoleransi sesuatu atau tindakan sikap yang intoleran. Dan sekali lagi bahwa toleransi itu nggak semata-mata penghargaan atau menerima perbedaan secara pasif, tapi juga melakukan pembelaan atas hak-hak orang lain yang menjadi korban dari tindakan intoleran itu. Terima kasih Michael Andrew dan Alma Erina sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam perbincangan yang menurut kalian perbincangan kita menarik nggak sih? Sangat menarik ya. Jadi karena udah dibenarkan, sekali lagi terima kasih di perbincangan yang menarik ini, perbincangan tentang toleransi. Sekali lagi Bapak, toleransi itu nggak sebatas kata. Toleransi itu yang paling penting adalah bagaimana kita bertindak menjadi bagian dari keragaman ini, menerimanya, menghormatinya, dan membela hak-hak orang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu, di kesempatan yang lain kita akan berbincang di isu yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.